mari, selamat datang kembali dalam podcast Humaitah. Kembali berjumpa bersama Anda, bersama saya Aminuddin. Tentunya memandu podcast hari ini yang luar biasa, yang mana kita membahas podcast yang juga menurut saya luar biasa. Karena di hari yang cukup cerah juga ya, kita kedatangan tamu spesial, bukan kedatangan, kita yang datang ke sini sebenarnya ya. Dikenal sebagai wasit anggaran katanya. Gimana nih tentang wasit anggaran ini? Agak sedikit takut gimana gitu ya ngebahas tentang wasit anggaran. Takutnya salah ngomong nih. Tapi jangan salah, beliau juga diajak ngobrol santai. Bahkan katanya nih, kalau udah ngopi bisa lupa nulis. Kenapa tuh? Kalau kita boleh tahu, kita boleh sapa langsung aja. Ada Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Ilham Nur Hidayat. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Halo, terima kasih Mas. Wah, luar biasa. Bapak tadi di awal grogi, ternyata saya sekarang grogi nih Pak. Oh iya. Iya, agak gimana gitu ya. Mungkin perlu ngopi dulu Mas. Aduh, takut ini emah Pak. Kalau tadi kan ngopi lupa nulis, sebenarnya kayak gitu Mas. Kalau saya ngopi, lupa kalau tadi sudah ngopi. Oh, wah, bisa berkali-kali ngopinya ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Kayaknya kita gantian ya Bapak aja deh yang jadi hostnya Pak ya. Keren banget nih Pak. Tapi kalau kita ngomongin tentang gelar beliau, saya nggak bisa sebutin, takut salah nyebut ya. Panjang kali lebar, kali tinggi kali ya. Yang memang sepanjang itu. Gimana sih cara dapetin gelar sepanjang itu Pak? Itu bukan karena ini Mas Amin kakak pinter, karena saya itu bodoh, jadi disuruh sekolah terus gitu loh. Oh, ya nggak pinter-pinter gitu ya Pak ya. Berarti orang yang nggak panjang ininya udah terlanjur pinter duluan gitu Pak ya? Oh enggak juga ya Pak ya? Juga. Tapi kita akan sambungin dengan topik kita kali ini Pak, terkait tentang bagaimana BPKP juga menyikapi anggaran di saat ini ya Pak ya. Nah Pak, kalau kita boleh tahu nih Pak, kita ngomong agak serius nih Pak ya. Kalau 2 rius 3 rius tuh beda lagi joknya Pak. Kita pengen tahu apa sih memandu akuntabilitas itu dalam konteks pembangunan daerah itu Pak? Oke. Ya, terkait dengan makna ya dari memandu akuntabilitas itu berangkat dari ini. Kita berbicara tentang bernegara. Kita kan semua negara, satu negara kan punya tujuan itu ya. Tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya, negara ingin mensejahterakan rakyatnya itu ya. Mensejahterakan. Salah satu aktivitas yang dilakukan ya tadi melakukan pembangunan di berbagai macam sektor. Betul. Disitulah nanti juga ada anggaran kan, ada uang yang untuk menggerakkan itu, ada APBN, ada BPD. Nah, BPKP ya sebagai institusi yang bertanggung jawab secara langsung pada Presiden sebagai auditor negara. Betul. Itu tadi punya tagline Mas Amin itu ya. Betul, tagline-nya Pak. Hadir, bermanfaat, mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Panjang kali Pak tagline-nya Ya, Pak. Sekali lagi hadir boleh. Bermanfaat sebenarnya. Hadir ya. bermanfaat ya. Tetapi kinerja kita diukur bagaimana kita bisa mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Nanti saya akan cerita kenapa keuangan dan pembangunan dan kenapa akuntabilitas itu. Betul. Nah, berbicara tentang itu kan bagaimana kemudian keuangan yang Rp1 yang dikeluarkan itu uang rakyat semua. Betul, kan? dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan outputnya harus sampai kepada masyarakat segala macam itu. Jadi kalau kita sering mendengar, jadi tugas birokrasi itu ya making delivered, memastikan Rp1 itu bisa menghasilkan tadi banyak hal gitu ya. Bisa kita bangun jalan, bangun jembatan segala macam. Nah, perlu berakuntabilitas gitu ya. Siapapun orang gitu ya, kita hidup pun harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu ya. Betul. Nah, bagaimana keuangan negara itu juga harus dipertanggungjawabkan secara baik. Nanti saya akan bicara tentang akuntabilitas apa itu kinerja dan akuntabilitas pembangunan nanti berikutnya seperti apa, kenapa penting. Betul. Pak, tapi sudah jinggung-jinggung dikit nih ya tentang topik kita nih Pak. Sebelumnya Bapak kerja di mana nih Pak? Sebelumnya ditempatkan di mana nih sebelum di sini Pak? Saya sudah beberapa penempatan. Dulu pernah waktu pertama kali kerja ya. Saya PNS, kemudian PNS, penempatan pertama nun jauh di timur sana Mas. Di mana tuh Pak? Masih namanya Irian Jaya dulu. Irian Jaya, kemudian pernah di pusat, pernah di Jogja. Terakhir kemarin kami pertama kali jadi kepala perwakilan waktu di NTB di Lombok. Nah sekarang kan beda nuansanya sama Kalteng. Apa perbedaannya kira-kira pada Kalteng nih Pak? Setiap daerah pasti punya karakteristik, baik geografis, masyarakat, budaya segala macam itu ya, termasuk dari komitmen masing-masing kepala daerah bervariasi nih kan. Betul Pak. Ada yang betul komit, artinya dia punya
semangat untuk membangun gitu ya. Kemudian ada juga yang barangkali ya tadi dia niatnya ya memang harus kemudian di-challenge untuk betul-betul bisa untuk kemudian komit terhadap itu gitu ya. Jadi tantangannya banyak Mas. Kalau bicara tentang pembangunan gitu ya, sebenarnya kan semua ada di daerah. Betul. Dan bisa dipastikan namanya pembangunan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja. Betul, harus saling kolaborasi gitu Pak ya. Misalkan gini lah, kita berbicara tentang pariwisata saja deh. Orang seringkali ketika pariwisatanya rendah, misalkan destinasinya kunjungan wisata rendah yang ditunjuk hidung kesalahannya itu hanya di dinas pariwisata gitu. Betul. Padahal kan harus ada sinergi kolaborasi gitu kan. Berbicara pariwisata tidak hanya destinasinya, bicara aksesibilitasnya. Betul. Berarti jalan menuju pariwisata kan berarti tugas dari dinas PUPR. Iya. Kemudian hospitality-nya. Betul. Ramah tamah, kalau orang datang ke suatu objeknya bagus nih, tapi ya, orangnya kok takut, cemberut, galak segala macam kan berarti ada dinas sosial, dinas pendidikan ke sana. Dan banyak hal. Nah, BPKP bisa hadir melihat semua karena memang tugasnya lintas sektoral. Betul. Berbeda dengan inspektorat yang kemudian hanya satu kabupaten saja. Betul. Hanya instansi ini saja dan segala macam. Betul. Nah, ini bedanya sama Lombok sama Kalteng nih apa nih? Mungkin yang signifikan banget nih, Pak. Yang pasti beda daerah ya, Pak ya. Tapi yang Bapak rasakan pertama mungkin udah berapa lama nih di Kalteng kalau boleh tahu, Pak? Di Kalteng masuk 6 bulan ini sih. Masuk 6 bulan ya, baru masih mempelajari. Masih mempelajari ya. Kultur shocknya deh pertama kali di sini apa nih, Pak? Ya. Panas, sama aja kayaknya. Kalau Lombok dan Kalteng itu yang pasti ya tadi saya cerita pariwisata itu kan. Betul. Satunya beda itu. Tapi semua pasti punya plus minusnya gitu ya. Lombok dengan kekayaan pariwisatanya dia harus dituntut kemudian bisa menggali potensi PAD-nya segala macam. Di sini kaya dengan sumber daya alamnya sebenarnya kan. Betul. Ada sawit segala macam. Tapi bagaimana kemudian pemerintah bisa mengatur, bisa mengelola gitu, segala macam agar tadi betul-betul manfaatnya tadi bisa ke masyarakat itu kembali gitu. Sejauh ini ada kendala nggak Pak saat eksekusi di lapangan terkait koordinasi antar instansi mungkin ya atau mungkin dengan masyarakat karena sudah 6 bulan berjalan di sini Pak? Baik, kalau secara umum sebenarnya Pemda di sini itu termasuk masih kooperatif lah. Betul. Dengan BPKP ya, artinya beliau teman-teman itu masih banyak terbukti ya. Banyak bupati-bupati, wakil bupati yang hadir di sini untuk minta bantuan untuk misalnya minta atau memperbaiki tata kelola yang ada lah. Tapi memang tantangannya begini, kalau bicara tentang pembangunan daerah gitu ya, di banyak tempat lah sebenarnya. Betul. Seringkali yang kemudian menjadi PR gitu ya, saya akan berbicara tentang peta jalan arah pembangunan itu yang sebenarnya harus betul-betul diperbaiki. Jadi begini, kalau anak muda bilang jaga sembung makan permen, naik ojek gitu naik ojek ya, dikira makan permen. Nggak nyambung Jack gitu ya. Jadi seringkali gini, cita-cita ingin misalkan ya membangun pendidikan untuk meningkat lah secara angka indikatornya. Betul. Tetapi apa yang kemudian direncanakan itu tidak seluruhnya mengarah ke sana. Bicara pendidikan kan harusnya tidak hanya bicara akses nih, tidak bicara hanya lama pendidikannya. Rata-rata bisa sampai SMP. Betul. Sampai bahkan alhamdulillah bisa sampai SMA. Tetapi seringkali lupa harus masalah kualitas lulusan misalkan, kualitas pendidikannya. Betul. Kalau tidak direncanakan intervensi programnya, ya sampai kapan nggak bakalan tercapai. Dia hanya cita-citanya yang penting sekolah gitu. Tapi bagaimana kualitas guru, kualitas lulusan segala macam ketika di perencanaan dan penganggarannya nggak direncanakan, ya betul. Ya tadi jaga sembung naik ojek, nggak nyambung nggak bakalan nyampe gitu. Tapi sejauh ini menurut Bapak, apakah itu berjalan secara lancar aja atau memang perlu diperbaiki nih Pak? Secara umum masih banyak perlu ruang-ruang perbaikan. Artinya begini Mas, ketika itu dia perbaiki, dia bisa jadi nyampe. Betul. Tapi tidak optimal. Artinya gini, ketika uang 1.000 dipakai untuk tadi merencanakan itu tetapi ternyata yang tidak efektif artinya nggak nyambung itu misalkan 20%, ya capaian misalnya harusnya dicapai 80 karena tadi tidak nyambung, bisa saja hanya 60 segala macam. Bukan berarti tidak berhasil, tapi keberhasilannya itu tidak optimal gitu. Sayang kan tadi rupiah yang kemudian dikeluarkan itu kemudian tidak sampai optimal. Seharusnya seperti apa tuh Pak? Nah, seharusnya begini, sejak awal gitu ya, perlu namanya perencanaan yang terintegrasi dari pusat sampai daerah. Jadi begini, kabupaten ya harus melihat
sebenarnya capaian untuk provinsi seperti apa gitu ya. Betul. Kalau provinsi ingin misalkan menurunkan angka stunting menjadi sekian persen, dia harusnya mendukung seluruh kabupaten yang ada di kota itu. Betul. Termasuk provinsi juga harus mendukung nasional. Jangan sampai kemudian sasarannya di pusat pingin turun 20% misalkan ya. Di sini ya santai-santai aja gitu ya. Betul. Artinya nggak bakalan tercapai secara kumulatif nasional. Betul. Termasuk tadi masalah penganggarannya juga, Mas. Artinya anggaran ketika tidak distandarkan misalkan suatu program tertentu bisa saja ada yang kelebihan, ada yang kurang. Ini serius nggak sih sebenarnya? Ini program yang bagus kok, tapi kok dikasih anggarannya cuma sedikit. Iya. Kebalikannya yang remeh-temeh kok dikasih anggarannya yang besar. Gede, jadi bagaimana mengatur penganggarannya juga penting. Betul. Itulah perlunya BPKP di sini ya Pak ya. Ya, kemarin kami turun di semua kabupaten, 15 kabupaten Pemda, provinsi, kota dan 13 kabupaten membedah itu, Mas. Artinya ibarat kalau analogi dokter itu ya. Kami dokter anggaran tadi lah. Perencanaan penganggaran seperti apa? 5 sektor yang kami lihat tadi waktu itu. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting sama UMKM. Nah, karena dari sektor kelima itu itu penting. Pak, kalau kita boleh tahu, yang paling mungkin perlu diperbaiki banget apa tuh Pak? Ya, karena ini sifatnya sangat mendasar gitu ya, banyak hal ya. Sebenarnya rata-rata itu kayak misalkan pendidikan dari kualitas lulusannya itu belum banyak yang belum mengcover itu. Betul. Kesehatan belum melihat misalkan tentang bagaimana kesehatan ibu dan anak. Betul. Banyak kabupaten yang lupa melewatkan itu. Betul. Termasuk kemiskinan dan stunting. Kemiskinan itu kan banyak lintas sektoralnya banyak sekali itu. Betul. Dari mulai OPD-nya banyak sekali, termasuk stunting. Nanti saya akan cerita tentang stunting itu sebenarnya kan banyak hal yang sepertinya dianggarkan itu kegiatan-kegiatan yang substansional, yang substansi gitu ya. Salah satunya mungkin apa itu Pak? Kalau boleh kita tahu. Tapi jangan ketawa nanti ya Mas. Saya ceritakan. Nggak apa-apa Pak. Jadi gini. Kita perlu tahu Pak. Iya. Jadi misalkan gini, kan semestinya tentang penurunan kemiskinan itu kan yang dianggarkan yang mayoritas yang substansi ya. Betul. Artinya menyentuh pada masyarakat langsung nih. Misalkan bantuan sosial, kemudian apa untuk meningkatkan daya beli, pendapatan segala macam. Mungkin sering kali kita lihat tuh ada rakor di hotel mewah bintang 5, judulnya apa? Membahas kemiskinan gitu. Harusnya langsung disentuh aja daripada rakor-rakor itu ya Pak ya. Ini salah satu contoh aja. Salah satu contoh ya. Nggak usah ngomong ngalor ngidul banyak misalkan di hotel, langsung aja dikasih dalam bentuk intervensi. Betul. Termasuk misalkan stunting juga, misalkan stunting ya. Kan stunting kan substansinya kan pada tadi masyarakat yang riskan terhadap itu kan. Dari mulai pasangan sesubur yang mau menikah, anak-anak yang masih kecil itu ya. Betul. Intervensi aja dengan apa misalkan makanan bergizi gitu ya, ada telur segala macam. Langsung dijadikan dalam bentuk jadinya aja Pak ya. Tetapi rakor-rakor itu mungkin bisa dikurangi maksudnya gitu Pak. Ya misalkan ya. Tapi sekarang sudah banyak perubahan lah. Sekarang kan udah dilarang kan banyak hotel. Betul. Dulu masih gitu. Masuk tadi. Ternyata untuk stunting, loh kok untuk pengecatan puskesmas, pagar segala macam. Iya, tapi kan mungkin tidak ditempelkan dalam program itu gitu ya. Artinya banyak yang harus diluruskan, dibenahi dan memang secara umum ya ini PR bersama lah. Tapi kemarin kita sudah sampaikan lah, artinya peta jalannya itu ya tadi harus benar. Ketika ibaratnya resep dokter yang nggak bisa sampaikan hasil itu, kalau memang dipakai tentunya tadi akan lebih optimal. Iya. Wah ini berat sekali Pak, minum dulu mungkin Pak ya. Iya. Semakin tegang sebenarnya nih Pak kalau ngomongin tentang anggaran ya Pak ya, karena memang itu bersentuhan langsung dengan pertanggungjawaban. Kita tahu juga bahwa banyak orang yang kayak berpikir enak banget ya di BPKP, uang-uang semua tuh. Padahal kita mikirin gimana caranya perencanaan. Kalau kita ngomong atau bicara soal perencanaan anggaran, seringkali ini dianggap urusan teknis aja gitu. Nah, tapi sebenarnya seberapa krusial sih sebenarnya perencanaan itu kalau di dalam perjalanan menuju mungkin pembebasan stunting tadi atau seperti apa itu Pak, kalau kita boleh tahu? Sebenarnya kalau bicara tentang program pembangunan, kita kan berbicara dari hulu hingga hilir ya. Betul. Kompas, peta jalan kita mau kemana itu ya sebenarnya perencanaan. Jadi bahkan ada quote dari salah satu tokoh penting, saya sebut namanya Benjamin Franklin ya. Betul. Katanya if you fail to plan, you plan to fail. Apa tuh Pak?
ketika kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal katanya. Sedap. Ya kan? Jadi gagal dan untuk baik lagi gitu ya. Iya, kalau kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita jangan-jangan sedang merencanakan untuk gagal sejak awal gitu. Betul. Nah, termasuk tadi program-program pembangunan itu kalau nggak diperencanakan dengan matang, terstruktur gitu ya. Karena berbicara perencanaan itu kan sebenarnya mengalokasikan sumber daya nih. Sumber daya kan kita bicara kalau teman-teman kita semua pernah belajar manajemen itu ada 5M itu ya. Money, ya, method, mesin dan segala macam. Jadi bagaimana kita mengatur orangnya seperti apa, uangnya seperti apa. Untuk biaya itu kan kalau di daerah berarti harus ada pendapatan asli daerah. Kita tidak harus menggantungkan dari transfer dari pusat dan segala macam. Tadi memberdayakan kita sendiri. Jadi ketika perencanaan itu matang, apapun itu ya program sebenarnya kalau saya menurut pendapat saya 60% itu urusan udah beres itu. Iya. 40% eksekusinya karena petanya udah betul, tinggal mengeksekusinya. Betul. Bagaimana kemudian kita merencanakan itu kan seringkali ya bisnis as usual lah dulu, pokoknya rencanakan begini, saya contek aja lah, bahkan contek. Betul, dengan tahun sebelumnya gitu ya, belum cocok, belum tentu segala macam itu. Yang paling amburadul mungkin perencanaan apa nih Pak, dari 5 program tadi yang salah satunya dilihat oleh BPKP? Sebenarnya semua rata-rata ya, artinya semua perlu perbaikan gitu ya, tapi kalau menyentuh masyarakat langsung banyak kan pasti ya, makanya kami sebenarnya sektornya kan banyak Mas. Iya. Itulah yang kami ambil karena memang menyentuh langsung pada masyarakat, kesehatan, pendidikan, kemiskinan itu kan itu ya 3 sektor itu memang harus banyak pembenahan juga. Betul. 3 sektor tadi kita perkecil lagi, yang paling diperlukan banget sama Kalimantan Tengah apa tuh Pak? Selama ini sebenarnya ini ya artinya kita berbicara, kemarin saya juga barusan hadir di acara Kemensos untuk sama-sama menghadirkan sekolah rakyat di Kalimantan Tengah. Itu sebenarnya petanya statistiknya luar biasa, banyak anak-anak yang usia SD, usia SMP itu nggak sekolah. Nggak sekolah ya karena banyak hal. Betul. Tidak punya akses, orang tuanya juga nggak mampu. Iya. Kan bagaimana kan sebenarnya istilahnya kalau kata orang katanya pendidikan adalah tiket untuk masa depan. Betul. Gitu ya. Memutuskan rantai kemiskinan. Betul. Kemiskinan oke, tapi salah satu yang bisa kemudian diintervensi adalah ketika anak-anak yang sekarang ini diberi pendidikan sebaik mungkin. Kalau Pak Gub kemarin ada bilang akan ada program minimal 1 rumah 1 sarjana. Iya. Itu suatu program yang kita bisa apresiasi. Artinya ketika dalam satu keluarga ada orang yang ibarat terangkat dari garis kemiskinan itu bisa menjadi penolong untuk lambung. Jadi pendidikan menjadi sangat penting dan ini yang paling konkret ya Pak ya. Nah kalau kita ngomongin tentang pendidikan sendiri, bagaimana BPKP itu mendampingi program pendidikan itu sendiri Pak? Yang langkah mungkin saat ini dijalankan. Ini berat banget ya Pak omongan kita ya Pak ya. Tapi masyarakat perlu tahu ini Pak. Ya baik, sebenarnya kita bicara program itu pendidikan itu nanti menyangkut banyak hal ya. Betul. Jadi kalau dari sisi kami yang sudah kami lakukan tadi, pertama adalah kami sudah melakukan namanya evaluasi perencanaan dan penganggaran tadi. Betul. Salah satunya sektor pendidikan. Kemudian kami kemarin berkesempatan beraudiensi dengan Pak Gubernur itu ya, langsung untuk mendapatkan input, masukan dan apa saja yang ingin kemudian sama-sama kita kawal. Beliau kan punya salah satu program yang namanya Upah Bentang Sejahtera, di mana salah satu aspek yang diintervensi adalah pendidikan. Saya sampaikan karena potretnya memang pendidikan di sini masih lumayan inilah. Rata-rata kalau hasil evaluasi kami itu rata-rata pendidikan di Kalimantan secara umum itu belum sampai SMP kan. Betul. Sekitar 7 tahun kalau saya 7, berapa tahun itu. Oh, masih baru sampai SD aja gitu. Iya, SMP pun belum tuntas. Iya. SMP pun belum tuntas 7,8 ya kalau saya 8 ya antara 8 sekian gitu. Belum sampai 9. Kalau 9 berarti udah SMP nih. Iya. 8, mendekati. Semoga dengan intervensi banyak hal gitu ya. Tadi sebenarnya saya sampaikan kalau dari perencanaannya bagus, fokus nih. Oh berarti masalah lama sekolah. Berarti programnya apa nih? Betul. Kan? Oh kualitasnya masih rendah. Ya didesainlah program yang mengarah ke sana gitu. Betul. Oh berarti harus ada peningkatan mutu gurunya, kemudian harus mendatangkan apa. Betul. Jadi fokus. Selama itu ibaratnya nggak dicantumkan sebagai indikator, ya kapan mau nyampe gitu. Betul. Jadi pendidikan kami kawal itu, termasuk kami kemarin Pak Gub minta tolong dong kami kawal untuk bisa mendesain program Upah Bentang itu
tadi dengan tata kelola yang baik. Betul, biar tepat sasaran gitu Pak ya. Mitigasi risiko seperti apa, ketepatan sasaran seperti apa. Ya nanti kami juga bantu dengan kapasitas kompetensi yang ada di kami tentang manajemen risiko segala macam. Nanti kami coba berikan atensi. Betul. Hati-hati loh misalkan harus begini gitu. Sehingga nanti tepat sasaran segala macam. Jadi mungkin dari kabupaten kota atau mungkin dari daerah provinsi sendiri kalau mau berkoordinasi dengan BPKP itu bisa banget ya Pak ya? Bisa, sangat terbuka dan itu sudah di bawah. Mungkin hari ini juga mungkin ada beberapa yang datang dari kegiatan Pak ya. Tapi menarik sekali Pak. Memang perlu tertata dan rapi dalam penyusunan anggaran itu sendiri ya Pak ya. Kayak library KP kita saat ini luar biasa banget. Penyusunannya juga bagus. Mungkin seperti itu juga orang-orang BPKP ya. Insya Allah bukan. Waduh, luar biasa Pak. Kita ngomongin tentang library KP ya. Ada KP-nya, ada buku-bukunya, tapi kita tidak boleh juga menyampingkan namanya digitalisasi Pak. Kalau kita perlu tahu apakah BPKP sudah menggunakan teknologi untuk hal dalam tertentu memantau pendampingan perencanaan pembangunan daerah ini Pak? Jadi kalau dari proses bisnis pekerjaan kami, insya Allah semua sudah digitalisasi ya, dari mulai perencanaan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan segala macam. Nah, adapun kemudian untuk terkait dengan Monef atau tindak lanjut lah, kami kan salah satu output utama dari BPKP kan laporan yang berupa rekomendasi. Betul. Misalkan Kabupaten A dengan kondisi kiri kami berikan saran sebaiknya begini. Nah, kami juga pantau. Pantau. Kami ada sistem yang dibangun juga. Nah, adapun nanti ke depan gitu ya, kami baru saja beraudiensi dengan Pak Gub juga dan jadi ini inovasi bersama juga. Kemarin kami menawarkan yang namanya GAS maksudnya, Governance Accountability Support System, sebuah dashboard yang nanti Pak Gub bisa menyampaikan perlu apa sih sebenarnya data-data yang diperlukan di lintas sektoral tadi. Kami bisa suplai, mungkin BPS bisa suplai, BI bisa suplai, termasuk SKPD atau OPD di provinsi. Nanti ke depan bisa juga seluruh kabupaten kota itu ikut input. Jadi semua terintegrasi. Harapannya seperti itu. Tapi menyambut baik lah, artinya kalau memang itu kami siap untuk bermitra untuk kemudian menciptakan itu. Tapi nggak jadi tantangan nggak sih Pak? Karena kita tahu bahwa Kalimantan Tengah kan teknologinya juga ya di daerah-daerah yang kita bisa nggak capai jaringan. Apa tuh ya? Mungkin kendala-kendala seperti itu. Nanti mungkin sangat kontekstual dikombinasikan ya, artinya pasti semua harus bergerak, artinya tidak mungkin satu tadi saya sampaikan lintas sektoral, tidak mungkin hanya kemudian dinas pendidikan, Kominfo juga harus memikirkan seperti apa kan tentang akses jaringan segala macam, termasuk pemerintah pusat. Makanya sebenarnya perencanaan yang terintegrasi saya sampaikan, anggap saja contoh beginilah sebenarnya semua perencanaan itu apa yang diinginkan di pusat yang kemudian ada di Kalteng itu. Ya Kalteng juga harus support mana yang kemudian menjadi mendukung keberhasilan itu. Artinya tidak hanya sampai selesai output jadi nih. Anggap saja misalkan bangun bendungan lah. Bendungan itu kan seringkali ya pusat bangun, tapi daerah apakah menyiapkan tadi jaringan irigasinya segala macam, kemudian sawahnya, kebunnya segala macam itu. Betul. Jadi jangan sampai kemudian putus dengan di salah satu saja. Tanpa kemudian terintegrasi. Perencanaan terintegrasi itu sebenarnya sudah menjadi suatu hal yang keharusan lah, artinya yang menjadi tadi peta jalan bersama gitu. Nah masalah digital aja memang betul, apalagi di Kalteng itu kan dengan daerah yang sangat luas gitu ya. 1, sekian kali dari Pulau Jawa gitu ya. Ya tantangan, artinya mungkin perlahan, bukan berarti kita pesimis ya. Tentunya pasti perhatian dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten bergerak bersama-sama. Misalnya tentang akses internet lah. Dia akan petakan juga, artinya bagaimana kemudian kita bisa mengcover. Bisa jadi suatu daerah dia padat penduduknya memang perlu, tapi kalau kita paksakan ternyata juga kepada penduduknya ini kan bisa jadi di titik sentralkan di suatu tempat segala macam itu. Nah, Bapak udah ngomong tentang ke masyarakat. Pernah nggak terjadi penolakan, Pak, saat melakukan kolaborasi dengan daerah-daerah, terus juga ada daerah yang mengatakan ini masyarakatnya tidak menolak? Pernah nggak terjadi seperti itu Pak? Iya, resistensi seperti itu mungkin karena mindsetnya masih melihat pengawasan itu seperti zaman dulu ya. Artinya watchdog mencari-cari kesalahan gitu ya, nyala-nyali marah-marahin. Nah BPKP dengan paradigma baru itu hadir sebenarnya sebagai mitra, artinya kalau istilah bahasa Inggrisnya trusted advisor, jadi penasihat terpercaya yang siapapun boleh tanya. Justru
kita mencegah preventif, bukan melakukan kemudian yang sifatnya represif di depan gitu. Betul. Ya. Ketika kita bisa benahi tata kelola, kami kan turun sampai ke desa-desa juga. Betul. Kami membangun sistem untuk sistem keuangan desa agar mereka juga mudah. Kan namanya orang desa kan ingin simple ya. Betul. Sistemnya harusnya dibangun. Capek banget yang ribet-ribet aplikasi-aplikasian tuh. Ngeluh tuh bekerja-bekerja daerah. Gimana tuh? Ya tadi kita upayakan ya memang semudah mungkin. Yang penting tadi kata-kata akuntabel tadi. Jadi setiap pengeluaran yang dikelola anggarannya itu ya bisa dipertanggungjawabkan untuk apa sih? Meskipun secara umum misalkan tentang bangun jalan sekian meter, kemudian berapa, Betul. oleh siapa, bagaimana caranya, ya itu dilaporkan, itu bentuk akuntabilitas. Dan menarik juga nanti sebenarnya aku bicara akuntabilitas ada 2 aspek, Mas. Apa tuh? Yang seringkali kita terjebak, seringkali hanya masalah uang iya, saja. itu Pak. Dan ini jadi sensitif Pak. Kalau kita ngomongin masalah jadi berat banget omongan kita Pak. Karena kadang masyarakat punya stigma lain gitu loh Pak, kayak wah ini paling ujung-ujungnya duit lagi nih, ujung-ujungnya dapatnya untuk dia juga gitu, nggak untuk masyarakat juga. Nah itu gimana dari BPKP itu untuk menjamin transparansi Pak? Ya ini menarik nih, ini barangkali juga pembelajaran kita semua. Betul. Seringkali kalau bicara akuntabilitas seringnya ya hanya bicara akuntabilitas keuangan. Betul. Artinya ketika kita sudah melaporkan, meng-SPJ-kan udah beres semua urusannya. Kita mengenal mungkin istilahnya gini, ada 2 dimensi tentang akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas itu terbagi menjadi 2, akuntabilitas keuangan dan kinerja. Seringkali kita berbangga diri lah, misalkan Pemda A, B, C gitu ya, mendapatkan opini laporan BPK, WTP sudah berkali-kali gitu. Saya udah 10 kali loh WTP gitu. Tapi lupa sebenarnya kinerjanya itu seperti apa, tercapai apa enggak gitu. Saya boleh ambil contoh gitu ya. Ini saya analogi boleh ya, artinya boleh, paling mudah. Mas, tidak usah sebut merek ya Pak ya, analogi aja. Iya. Mungkin Mas Amin ya. Iya. Mas Amin ini sebagai seorang dosen atau rektor perguruan tinggi gitu ya. Terus? Kemudian saya ambil contoh ada Adi, Budi sama Cica gitu ya. Nah, 3-tiganya itu dapat beasiswa dari Mas Amin nih untuk sekolah misalkan di Jogja lah ya misalkan ya. Seringkali kan kita kalau sudah mempertanggungjawabkan keuangan udah beres WTP. Betul. Mas Amin kasih uang misalkan tadi 1 juta kepada Adi, Budi dan Cica gitu ya. Adi ini uang untuk operasional pendidikan. Betul. Gitu. Masalah SPP sudah beres semua. Nah, pada saat mau berangkat ke Jogja itu Mas Amin bilang, Mas Amin, kalian saya kasih target dengan beasiswa ini 1 semester ini lulus 4 mata kuliah, gitu ya. Betul. Nah, ini akan membedakan mana yang sudah berakuntabilitas keuangan saja, mana yang sudah berakuntabilitas kinerja. Iya. Nah, si Adi tadi ya, oke, Mas Amin, saya dapat 1 juta, saya akan lulus 4 mata kuliah di semester ini. Sampai Jogja, ternyata tiba di sana, mampir di mall. Ada pameran beli tas gitu ya, tas yang bagus gitu ya. Kemudian belilah karena kan untuk kuliah boleh kan? Betul. Untuk kuliah, terus laporan Mas Amin, Mas, saya beli tas ini boleh kan ya? Iya. Oh boleh, gitu kan. Ada kwitansinya ada, ya. Dilaporkanlah ke Mas Amin. Akuntabilitas keuangannya akuntabel nggak? Akuntabel kan? Betul. Dia membelanjakan untuk dukungan kuliah tadi, gitu kan. Tetapi ketika akhir semester ditanya Mas Amin, Adi, gimana kuliahmu? Maaf Mas Amin, saya nggak lulus semua. Dan gimana mau lulus? Dia nggak punya buku, nggak belajar segala macam. Artinya kinerjanya 0. Tapi akuntabilitas keuangannya 100. Betul. Beda kasus dengan tadi Budi. Nah, Budi boleh dapat 1 juta, dia ingat pesan Mas Amin, saya harus kuliah 4 mata kuliah nih, gitu kan. Ternyata dia tidak beli tas, tapi beli ke toko buku nih. Tapi kan namanya uang kan terbatas ya. Namanya sumber APBD kan terbatas. Mas Amin dikatakan sama Adi, Budi sama Cica, oh Mas Amin pelit nih, kasih cuma 1 juta. Gitu. Iya. Budi sampai sana ke toko buku, nggak boleh merek ya, toko buku terkenal gitu ya. Iya. Beli untuk mata kuliah ternyata harganya mahal gitu ya. Betul. Asli gitu. Betul. Masing-masing 500.000. Dapatnya 2 buku. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan?
ada kwitansinya, akuntabel, Betul, WTP. betul. Di akhir semester, Mas Amin nanya Mas Budi, gimana kuliahmu? Mas Amin, dari 4 mata kuliah saya hanya lulus 2. Kinerjanya hanya setengah. Dia akuntabel secara keuangan 100%, tapi akuntabel kinerjanya setengah. Beda lagi dengan Cica gitu ya. Cica itu kan ABC, saya mudah biar nggak lupa namanya ABC. Cica itu ingat betul pesan Mas Amin sebelum berangkat, kamu kuliah rajin, uangmu tak kasih juta, pokoknya 4 mata kuliah lulus. Saya nggak mau seperti Adi, Budi. Ada dia nyarilah ke toko buku, kalau di Jogja ada namanya shopping, toko buku bekas. Iya. Carilah gitu. Dapatlah 4 buku mata kuliahnya dia itu. Nah, dia bayar, ada kwitansinya, lapor ke Mas Amin, saya beli 4 buku, boleh Mas? Boleh. Akuntabel, WTP. Betul. Dapatlah 4 buku WTP. Akhir semester ditanya sama Mas Amin, Cica gimana kuliahmu? Alhamdulillah Mas Amin, saya lulus semua, dapat nilai A, cum laude. Iya. Kan? Itu ya. Dia akuntabel juga secara kinerja pembangunan tadi. Jadi WTP, tapi juga cita-citanya tercapai. Seringkali kan gini, WTP gitu. Terus pembangunan kok masyarakatnya masih miskin, banyak yang miskin, pendidikannya masih itu. Karena dia lupa, jangan-jangan memang pada saat perencanaannya itu tidak mengarah ke sana. Uangnya habis. Kita sekarang sering dulu, gimana realisasi keuanganmu? Satu 99,9%. Gitu. Tapi begitu tanya kerja, ya tadi ada Adi, ada Budi, variasinya segala macam. Betul. Itulah. Jadi pentingnya kita mindsetnya akuntabilitas itu tidak hanya masalah uang, tapi masalah kinerja. Demikian juga di daerah pembangunan ya seperti itu. Uangnya habis, tapi apakah pendidikannya semakin baik, kesehatan semakin baik? Itu menjadi pertanyaan. Gitu. Betul. Kalau kita omongin secara singkatnya, sasarannya tepat nggak? Nah, terus nggak perlu juga yang ini tapi nggak tepat sasaran. Nah, itu juga perlu dikaji lagi ya. Makanya perencanaan itu yang perlu. Jangan cuma asal comot doang udah ini anggaran ini udah habis selesai. Tiba-tiba dapatnya nggak jadi seperti yang diinginkan. Nah, itu tadi. Wah, ini menarik analoginya ya. Betul. Luar biasa, Pak. Kalau kita sambung terus kayaknya kita sampai sore, sampai besok kayaknya nggak selesai ya, Pak. Tapi kalau ngomongin tentang semua ini, Pak, yang udah kita obrolin tadi panjang, luar biasa banget, Pak ya. Gimana kalau kita pengen tahu slogan atau jargon sendiri untuk menyemangati pembangunan daerah ini, Pak? Ada semangat nggak untuk warga Kalimantan Tengah nih, Pak? Ya, kalau untuk menyemangati ya semua daerah gitu ya. Tentunya tadi kita masih konteksnya dengan apa yang kita bicarakan. Mungkin saya pesan dengan sebuah pesan satu jargon ya. Saya pakai jargon. Boleh jargon. Ini sampai loading nih sebenarnya nih. Atau pesan aja deh, Pak, kalau mau pesan aja, Pak. Jargon juga bisa. Boleh. Jadi saya jargon saya untuk teman-teman semua di daerah gitu ya. Untuk Kalteng berkah, pembangunan harus berbasis amanah. Wah, untuk Kalteng berkah, pembangunan harus berbasis amanah. Wah, menarik banget ya, Pak. Apa filosofinya? Ya, jadi gitu. Untuk kan cita-citanya Kalteng di sini kan berkah ya, banyak dari mantap sekarang. Ya pembangunannya itu harus berbasis amanah-amanah tadi apa? Kita punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari mulai output, outcome, dengan merencanakan baik, menyelenggarakan pembangunan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang baik. Tadi istilahnya tugas birokrasi itu adalah satu, making delivered, memastikan uang yang dibelanjakan untuk pembangunan itu nyampe pada penerima manfaatnya. Kita ngomong pembangunan, pendidikan segala macam, ya memang harus nyampe. Tidak hanya kemudian dinikmati hanya segelintir orang saja. Betul. Wah, luar biasa, Pak. Untuk menyemangati rekan-rekan kerja Bapak mungkinnya di sini. Ya. Apa tuh, Pak? Jangan berhenti bekerja gitu ya, Pak? Ya. Kalau kami punya slogan untuk BPKP secara umum, kami memang BPKP itu punya tagline adalah hadir dan bermanfaat. Hadir dan bermanfaat. Setiap kehadiran kami dimanapun, harapannya memberikan manfaat kontribusi melalui apa tadi? Ada atensi, ada rekomendasi, ada perbaikan. Dan di tiga aspek kalau pengawasan itu ada istilah GRC, governance, tata kelola, risk, bagaimana kita peduli terhadap risiko dan bagaimana mengendalikan pembangunan itu. Dan kami punya tagline bekerja juga, khusus di BPKP, kami super tim yang bekerja dengan asik.
Waduh, super tim yang bekerja dengan asik. Asik Mas. Jadi tadi kita sini bisa ngopi. Iya, asik. Betul. Tapi asik juga ada kepanjangannya. Apa tuh? Kita harus terus antusias, senang, pasti senang. Inisiatif, jangan kemudian nunggu-nunggu yang harus kita, dan kolaboratif. Kolaboratif, antusias, senang, inisiatif dan kolaboratif. Wah, luar biasa, Pak. Ini sangat-sangat menyemangati kita semua. Tentunya ini menjadi wadah kita belajar ya Pak ya, bahwa kita juga mengingat akuntabilitas itu bukan penghambat, tapi penunjuk jalan seperti Bapak bilang, peta tadi ya. Karena kalau kita membangun tanpa perencanaan, itu sama saja kayak mau nyebrang sungai tapi tanpa jembatan. Iya kan Pak? Nggak tahu jembatannya mana dia. Luar biasa. Iya Pak. Tapi di Kahayan ada jembatan Pak ya. Ada jembatan. Alhamdulillah kita punya. Dan tentunya juga Pak, terima kasih Bapak Dr. Ilham Nur Hidayat yang merupakan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Semoga Pak ya tidak diserang orang banyak gitu karena Bapak ini ngubah-ngubah ini biar ini. Ada nggak pernah terjadi Pak sebelum kita close Pak? Ya. Ini kan tadi sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu kan masih berupa potensi ya. Potensi itu kan ibarat dokter, kami memberikan resep nih. Iya. Resep tadi bertata kelola baik, resep mau lebih baik. Betul. Bisa. Kami sifatnya saran. Betul. Tidak mengambil tanggung jawab harus. Tapi ketika itu dilakukan, tentunya insya Allah ada perubahan yang lebih baik. Ketika enggak, ya tapi kami juga punya pendekatan yang namanya pengawasan yang represif. Kalau bandel ya kita jewer lah. Betul. Karena ada segala macam. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ilham Nur Hidayat. Sekali lagi semoga kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Amin. Dalam podcast Humaita berikutnya atau nanti datang ke RRI untuk tapping yang selanjutnya mungkin kita Pak ya. Baik. Kayaknya kita perlu bahas tentang peta yang lebih dalam lagi Pak. Sebenarnya ada analogi yang baik tapi dalam kesempatan berikutnya. Betul. Jadi sebenarnya bicara kita bisa belajar dari film Dora the Explorer. Apa tuh Pak? The next episode. Kita tunggu next episode ya Pak ya. Demikian Pak Hari, podcast Humaita kali ini dan sampai jumpa di podcast Humaita berikutnya.